Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang anak yatim piatu yang dinikahi anak majikannya. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam itu hujan turun deras, seperti ikut berduka atas apa yang baru saja terjadi. Di pojok rumah sakit yang dingin dan sunyi, Aira kecil duduk memeluk lututnya, matanya bengkak dan merah karena menangis terlalu lama. Dunia yang dulu hangat dan penuh tawa kini berubah menjadi ruang hampa yang menyesakkan. Hari ketiga setelah pemakaman, datanglah seorang wanita parubaya dengan mata sendu dan suara lembut. Bu Ratna, sahabat lama mendiang ibunya. Dengan tangan hangat ia menyentuh kepala Aira dan berkata, "Kalau kamu tak keberatan, ikutlah denganku, nak. Rumahku mungkin tak bisa menggantikan rumahmu, tapi kamu tak akan sendirian." Aira hanya mengangguk. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Aira belajar bangun sebelum matahari, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci piring, menyetrika pakaian, dan memastikan semuanya rapi. Usianya baru 10 tahun, tapi tangan kecilnya sudah dipenuhi luka-luka kecil dan kapalan. Namun di dalam dirinya, ada rindu yang menganga, ada luka yang belum sempat sembuh. Setiap malam sebelum tidur, Aira akan menatap langit dari jendela kecil di kamarnya yang sempit. Langit yang dulu penuh bintang, kini terasa kosong. Seperti hatinya. Tahun-tahun berlalu, dan Aira tumbuh menjadi gadis remaja yang dewasa sebelum waktunya. Ia masih menjalani hari-harinya sebagai pembantu di rumah itu, meski Bu Ratna perlahan mulai memperlakukannya seperti anak sendiri. Namun statusnya tak pernah benar-benar berubah, terutama di mata Arya. Pemuda itu kini duduk di bangku kuliah, tampan, cerdas, dan disegani. Tapi sikapnya pada Aira tetap sama, dingin, acuh, dan kadang menyakitkan. Semuanya berubah saat Bu Ratna jatuh sakit. Penyakitnya datang tiba-tiba, membuat tubuhnya melemah dan butuh perawatan penuh. Arya mulai melihat semua itu. Dari kejauhan, ia memperhatikan Aira yang dengan sabar menahan kantuk di sisi ibunya, yang mengusap kening Bu Ratna dengan penuh cinta. Hatinya yang keras perlahan retak. Suatu malam, saat Bu Ratna tertidur, Arya tanpa sadar duduk di seberang Aira. Mereka tak bicara, hanya duduk dalam hening yang anehnya terasa hangat. Di wajah Aira, Arya tak lagi melihat pembantu. Ia melihat gadis yang kuat, lembut, dan tulus. Gadis yang telah menjadi cahaya di rumah itu tanpa ia sadari. Dan saat Aira bangkit hendak kembali ke kamarnya, Arya menahan tangannya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Aira hanya tersenyum kecil dan berbalik, tak tahu bahwa jantung Arya berdetak tak karuan malam itu. Arya tahu apa yang ia rasakan pada Aira bukan sekadar rasa kasihan atau penghargaan. Ia jatuh cinta, pelan, pasti, dan dalam. Namun, perasaannya itu menjadi dilema di dalam dirinya. Ia tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi status, nama baik, dan garis keturunan. Ayahnya adalah pria keras dan terpandang, yang tak pernah mengizinkan hal di luar kendali merusak citra keluarga. Ketika Arya akhirnya memberanikan diri mengutarakan niatnya kepada ayahnya, rumah itu seolah diguncang gempa. Pak Ardiansyah meledak, suaranya menggema dari ruang tamu ke seluruh sudut rumah. "Kau mempermalukan keluarga ini, Arya. Kau ingin menikahi pembantu," bentaknya sambil membanting gelas di tangannya. Arya berdiri tegak, meski dadanya terasa sesak. "Dia bukan pembantu, Pak. Dia perempuan paling berharga yang pernah aku kenal," jawabnya tegas, walau suaranya sedikit bergetar. Aira mendengar semuanya dari balik dinding. Tubuhnya lemas, jiwanya remuk. Ia tak pernah menginginkan ini, tak pernah berniat menjadi alasan pertengkaran antara ayah dan anak. Di sisi lain, Bu Ratna yang tubuhnya mulai lemah, memanggil Aira dan menggenggam tangannya dengan sisa. "Tenaga, kamu bukan pembantu di mataku, nak, kamu anakku juga. Dan kalau cinta itu tulus, tak ada nama keluarga yang bisa memisahkan." Kata-kata itu mengguncang hati Aira. Tapi badai belum reda. Gosip mulai tersebar, tetangga, kerabat, bahkan teman-teman kuliah Arya mulai bergumam di belakang. Arya dan Aira berjalan di tengah hujan celaan dan sorotan.
Tapi mereka tidak mundur. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Tanpa pesta mewah, tanpa musik meriah, tanpa tamu penting dari kalangan terpandang. Hanya ijab kabul yang sederhana di musola kecil dekat rumah, disaksikan oleh beberapa tetangga, sahabat dekat Bu Ratna, dan segelintir orang yang benar-benar mengerti makna ketulusan. Arya menatap Aira dengan mata yang berkaca-kaca saat mengucap akad. Setelah acara, langit mendung tak tertahan lagi. Hujan turun perlahan saat Arya dan Aira berdiri di teras, hanya mereka berdua, di tengah suasana yang tenang namun penuh rasa. Arya menggenggam tangan Aira, lalu menatapnya dalam. Kamu tahu, ucapnya, aku pernah hidup tanpa arah. Tapi setelah kamu datang, aku tahu kemana pulangnya hatiku. Aira tak mampu berkata apa-apa. Air mata jatuh bercampur hujan di pipinya. Ia ingin percaya bahwa ini bukan mimpi. Aku janji, lanjut Arya, suaranya bergetar, kamu gak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku akan jadi rumahmu. Kamu tak perlu berjuang sendiri lagi, Aira. Di bawah rintik hujan yang membasahi rambut dan bahu mereka, dua jiwa yang dulunya saling asing kini menyatu dalam janji suci. Tak peduli badai apa yang pernah datang, malam sekelam apapun yang pernah mereka hadapi, cinta mereka kini berdiri di atas tanah yang kokoh keikhlasan dan keberanian. 1 tahun berlalu sejak hari hujan yang menyatukan Aira dan Arya. Rumah itu kini terasa hangat, tak lagi dipenuhi ketegangan dan tatapan curiga. Aira, yang dulu hanya berdiri di balik pintu, kini duduk berdampingan di meja makan, menggenggam tangan suaminya sambil tertawa kecil. Bahkan Pak Ardiansyah, perlahan tapi nyata, mulai menerima kehadirannya. Bu Ratna, meski tubuhnya semakin lemah, selalu tersenyum setiap melihat mereka bersama. Aku bisa pergi dengan tenang nanti, katanya suatu hari, sambil mengelus pipi Aira. Aira menangis malam itu, berdoa agar wanita yang mengangkatnya dari kegelapan itu diberi waktu lebih lama untuk menyaksikan kebahagiaannya tumbuh. Kepergian Bu Ratna menjadi luka baru di hati Aira, tapi tidak membuatnya jatuh. Ia mulai membuka kelas belajar gratis di ruang belakang rumah, mengajar anak-anak dari keluarga kurang mampu, menyisihkan waktu dan cinta yang ia miliki untuk mereka yang dulu pernah berada di posisi sepertinya. Mereka hanya butuh satu tangan yang mau menyambut, katanya pada Arya. Seperti aku dulu, yang disambut oleh tangan ibumu. Arya mendukung semua langkah Aira. Ia ikut membantu, bahkan mengajak teman-teman kuliahnya untuk menjadi relawan. Aira mungkin tak punya garis keturunan terpandang, harta warisan, atau nama besar. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga, hati yang tak pernah berhenti mencinta, memberi, dan bertahan. Terima kasih sudah menyimak kisah Aira hingga akhir. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang ketabahan, penerimaan, dan kekuatan hati yang tak kenal lelah meski berkali-kali diuji. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian, mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati tak memandang status, dan bahwa kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun itu, akan tumbuh menjadi cahaya bagi banyak orang. Semoga kalian selalu diberi hati yang kuat untuk melewati setiap ujian hidup. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang kalian berikan, dan mempertemukan kalian dengan orang-orang yang mencintai dengan tulus, seperti Aira dan Arya. Jika kalian sedang dalam kegelapan, semoga segera datang cahaya yang menuntun kalian pulang. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita menyentuh lainnya untuk kalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.